Selamat datang pada pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support dari Smart Emergency. Kali ini kita akan membahas tentang Initial Assessment. Materi ini membahas tentang penanganan kasus trauma secara umum dengan cepat, tepat, dan benar. Materi ini bertujuan agar peserta mampu melakukan penilaian awal dan pengolahan awal pada penderita dengan trauma, sehingga peserta dapat menyebutkan dan memahami konsep dalam initial assessment, yaitu primary dan secondary survei secara berurutan. Para peserta juga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang mengancam nyawa dan potensial mengancam nyawa secara sistematis. Peserta juga bisa melakukan penata laksanaan masalah kegawat daruratan secara sistematis berdasarkan prioritas masalah pada kasus trauma. Mari kita simak video berikut ini. Kasus trauma APD yang harus digunakan: pertama, apron; kedua, sarung tangan; ketiga, topi atau shower cap; keempat, sepatu boot; kelima, kacamata atau goggle; dan yang keenam, masker. Aman lingkungan, aman pasien, kunci, tutup, cek respon pasien. Mas, pasien tidak sadar. Tolong, ada pasien triase merah, saya dibantu. Siap. Kontrol servikal C. Kontrol vertikal. Kontrol servikal C. Kontrol servikal. Pertahankan jalan nafas dengan proteksi tulang leher. Petugas melakukan jaw thrust sebelum alat tersedia. Oke, Mas Agus, minta tolong pasangkan ekolan. Oke. Memakai alat, memasang neck collar. Curiga cedera tulang servikal dengan tanda-tanda: 1. Trauma kapitis dengan penurunan kesadaran. 2. Multiple trauma. 3. Ada jejas di daerah klavikula. 4. Biomekanik mendukung. Pasang mobilizer. Oke, pasang mobilizer, bukan mobilizer, Mas Agus. Siap. Ya, pasang mobilizer. Oke, pasang mobilizer, bukan. Oke, Mbak Yanti, dipasang elektrodenya. Elektroda. Oke, siap. Siap. Elektroda terpasang. Oke. Norok ya. Oke, langsung. Oke, stop. Oke, Pak Agung bisa dipasang OPA. Apabila ada suara nafas tambahan, pasien snoring, atau pasien ngorok, segera pasang OPA, orofaringal RW. Oke, Kak. Oke, Pak Agung minta tolong di suction. Apabila ada suara gargling atau ada suara cairan di mulut pasien, segera lakukan section. Oke, bagaimana RW-nya, Pak Agung? Oke, RW clear. Ya, lanjut ke breathing, silakan, Mas Ki. Breathing, kontrol ventilasi. Petugas memasang saturasi oksigen dan menghitung pernapasan pasien. 35 kali per menit. Saturasi 66.
Oke, coba kita kasih oksigen NRM 15 liter. Ya. Oke, pasti minta tolong dievaluasi. NRM 15 liter per menit sudah dipasang. Ya. Dievaluasi saturasi masih 87, pernafasan masih 33 kali per menit. Oke, perlu kita evaluasi kegawatan di toraksnya, mungkin dilakukan di APP. Oke, kita inspeksi. Ya. Yang pertama, kita lihat pengembangan dada. Tidak simetris, bagian kiri tertinggal. Ada luka di bagian dada sebelah kiri. Kemudian ada Melakukan pemeriksaan fisik dengan cara IAPP. juga ada luka, itu dari inspeksi. Kemudian bisa kita auskultasi. Ya, lakukan auskultasi Mas Ki. Bagian kanan vesikuler, kiri menjauh, menjauh, vesikuler, vesikuler, menjauh 12 kali per menit. Ya. Lanjutkan perkusi Mas Ki. Sonor, hipersonor, hipersonor, sonor, sonor, hipersonor, hipersonor, sonor. Ya, lakukan palpasi Mas Ki. Dan kita palpasi. Dari palpasi, dari trakea bergeser ke kanan. Oke, ada deviasi trakea. Ada deviasi trakea. Kita palpasi dari plus C1. Ditemukan gravitasi atau tidak Mas Ki? Gravitasi tidak ditemukan. Oke, berarti dari pemeriksaan tadi ketemu tension ya. Kita curiga tension karena di deviasi trakea, hipersonor, ada luka terbuka. Tadi ada juga luka terbuka dan ada pernafasan saking chest wound. Oke, yang pertama berarti kita lakukan needle thoracosintesis yang nanti untuk open. Apabila terjadi tension pneumotorak, dilakukan tindakan needle thoracosintesis. Needle, kemudian kita needle thoracosintesis di ICS 5, 1, 2, 3, 4, 5 di ICS 5 axillaris anterior. Baik, lakukan Mas Ki. Kemudian ujungnya kita tutup dengan ujung handscoon yang dipotong, kemudian dilubangi sedikit. Tolong diblaster Pak Agung. Oke, needle thoracosintesis sudah terpasang Mas Agus. Ya, baik, minta tolong dievaluasi Mas Ki. Oke. Setelah dievaluasi, pernafasan jadi 20 kali per menit, kemudian saturasi menjadi 95%. Oke, jadi untuk masalah di toraknya teratasi, breathing teratasi, kita bisa masuk ke circulation. Ya, inspeksi ternyata dada kiri ada luka terbuka ya. Ada luka terbuka, ada pernafasan saking chest wound. Kemudian pengembangan dada kiri juga tertinggal. Nah, kemudian setelah itu kita auskultasi, vesikuler, menjauh, vesikuler, vesikuler, bising khusus 15 kali per menit.
Kemudian setelah itu kita perkusi. Sonor, hipersonor, hipersonor, sonor, sonor, hipersonor, hipersonor, sonor. Kemudian setelah itu kita palpasi. Palpasi ternyata juga ada deviasi trakea, kanan manajemen ke arah kanan. Kemudian kita palpasi. Tidak ada gravitasi, Mas Agus? Kesimpulannya apa Pak Ki? Kesimpulannya open pneumotorak. Oke, minta tolong Pak Agung dia siapkan pemasangan occlusive dressing. Jadi ini yang bagian bawah kita kasih. Apabila terjadi open pneumotorak, dilakukan occlusive dressing 3 sisi. Ya, tidak difiksasi. Occlusive dressing terpasang. Baik, minta tolong dievaluasi Mas Ki. Evaluasi, setelah kita evaluasi, saturasi jadi 96%, kemudian respirasi jadi 21 kali per menit. Oke, baik, berarti breathing. Breathing clear. Oke, terima kasih. Baik, Mas Agus, circulation, kontrol perdarahannya. Sirkulasi, kontrol perdarahan eksterna, dan kaji ada tanda-tanda shock. Terbuka, perdaranya kita kontrol. Oke, perdarahan dari atas ada di frontalis. Ya, kita coba tekan dulu. Hentikan perdarahannya. Prinsip penutupan luka dengan tutup, tekan. Kemudian tinggikan apabila memungkinkan. Kalau terdapat luka amputatum, bisa kita pertimbangkan penggunaan tourniquet. Oke, lukanya juga di tangan dan di femur, tangan kanan sama femur. Ya, tekan. Kita pasang spawat. Ada fraktur. Frakturnya femur ya? Femur ya? Yang femur lagi. Ini di tak tekanan. Itu luka di balut tekan saja. Kita balut tekan untuk tangan kanan. Mbak Yanti bisa minta tolong mengambilkan mitela. Kelihatan tulang berarti perlu dipasang bide ya Mas Agus ya. Ada tanda-tanda fraktur femur sinistra. Oke, sebelum dipasang bide minta tolong dicek lihat pulsasinya PMS ya. Pulsasi, motorik dan sensoriknya. Tadinya teraba. Oke, motoriknya. Oke, motorik gerakan bisa Pak, jari-jarinya. Oke, ada gerakan. Sensorik kita raba. Ya, masih ada pergerakan. Oke. Ya, kita pasang dulu. Ini bidenya. Ambil pengukuran saya. Pastikan sebelum pemasangan harus kita ukur dulu melewati 2 sendi. Ya, kemudian kita utamakan kalau ada 3 bide kita pasang 3 bide. Dan kita ukur. Ya. Fiksasinya Mbak Yanti. Masukkan dari bawah, tarik ke atas dulu sih Pak. Oke.
gitu. Oke, bide terpasang. Oh, tambah. Yuk, udah. Ya, bide terpasang, minta tolong dievaluasi Mas Agus untuk PMS-nya. Oke, apakah sirkulasinya masih Evaluasi ulang untuk pulse dorsal pedis masih terasa. Oke ya. Oke, untuk motorik gerakan kakinya Pak, jari-jarinya oke masih bisa bergerak. Sensoriknya kita raba, Oke, dia masih baik. terasa. Ya, berarti untuk kontrol berjalan sudah, pemasangan bide sudah, kita kaji tanda-tanda shocknya Mas Agus. Coba Oke, untuk tanda-tanda shock untuk akal kita cek dulu. Akal dingin, ya. nadinya cepat 150 kali per menit. Baik, Kita cek CRT lebih dari 2 detik. lebih dari 2 detik. Baik, berarti Kita simpulkan ada tanda-tanda shock. ya, shock kelas berapa kira-kira? Kelas 4 ya? Ya, Nadinya 150, kemudian kira-kira berat badannya 50 ya Mas Agus? ya 50. Baik, siapkan infus Cristalloid 1 liter, nanti kita evaluasi 500 cc. Ambil botol sampel darah untuk Crossmatch. Oke, sudah. Langsung yang sehat. Kita ambil sampel darah sekalian. Baik, kita berikan 500 cc. Sudah 500 cc Mas Agus? Ya. Nah, kita evaluasi dulu. Kita lihat akralnya. Oke, untuk akal sudah mulai hangat. Oke, untuk nabi sekarang sudah jadi 90. Untuk CRT ya, oke, kurang dari 2 detik. Untuk melihat apakah cairannya tercukupi atau tidak, kita pasang kateter. Oke, Mbak Yanti minta tolong pasangkan kateter. Jangan lupa kontraindikasinya ruptur uretra yang disandai dengan perdarahan orifisium eksternal, kemudian prostat letak tinggi, hematom pada skrotum, dan fraktur pelvis ya. Kita harus kita lihat kontraindikasinya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Evaluasi urinnya dibuang dulu. Oke. Urin keluar 200 cc sudah dibuang. Ya, oke, siapkan darah, persiapkan kalau nanti hasil laboratnya menunjukkan pasien ini membutuhkan transfusi darah. Ya, untuk circulation clear? Clear. Baik, kita masuk ke disability, minta tolong Mbak Yanti, hitung GCS-nya. GCS 252. Oke, GCS 9, start pupilnya. Disability dengan memonitor kesadaran pasien dengan cara GCS, lateralisasi pupil, dan lateralisasi motorik. Pupil anisokor kanan 4 mili, kiri 2 mili. Tanda-tanda lateralisasinya Mbak Yanti. Oke. Oh baik, kekuatan ototnya masih 5, kanan 5, kiri 5. Berarti untuk disability ketemu GCS berapa Mbak Yanti? GCS 9, pupil anisokor, kiri 4, kanan 2 mili. Untuk lateralisasi 5. Kanan dan kiri sama ya. Baik, untuk disability clear, kita masuk ke exposure. Kita cari luka-luka yang Kaji luka tersembunyi dengan membuka seluruh baju pasien dan dengan cara lock roll. Dengan mencegah hipotermi atau kedinginan pada pasien dengan memberi selimut pada pasien. di belakang pasien kita lakukan lock roll, tapi harus kita perhatikan jangan sampai menyebabkan hipotermi. Siapkan selimut
Mas Agus? Ya, Limut Agung bisa kembali ke bagian RW untuk kontrol servikal. Ya, karena di sebelah kiri, di kaki kiri ada fraktur, kita miringkan ke sebelah ke arah yang sehat. Ya, kalau misalkan di sini ada tension, berarti miringnya ke sebelah yang sehat. Kalau ada fraktur, berarti kita miringkan ke arah yang sehat. Ya. Hitungi 1, 2, 3. Ya, clear. 1, 2, 3. Cut. Jadi cukup. Ya, minta tolong ya immobilisernya dipasang kembali. Ya, kita masuk ke tindakan tambahannya. Tadi untuk kateter sudah terpasang, karena tindakan tambahan bisa dimasukkan di mana saja yang selama dibutuhkan. Tadi dibutuhkan di circulation. Kemudian kita masuk ke G, ya, gastric tube. Minta tolong dipasang gastric tube, Mas G. Ya, kita harus lihat indikasi dan kontraindikasinya. Kalau kita mau memasang NGT, nasogastric tube, berarti kita harus lihat apakah ada tanda-tanda fraktur basis kranii atau tidak, ya. Oke, tidak ada tanda-tanda fraktur basis kranii, yaitu raccoon eyes, battle sign, kemudian rhinore, otore tidak didapatkan, berarti bisa kita pasang nasogastric tube. Oke, ya. NGT terpasang. Ya, Ada produk kehitaman. Oke, terima kasih Mas Ki. Ya, untuk indikasi gastric tube sendiri, diantaranya mengurangi distensi lambung, kemudian mencegah terjadinya aspirasi, dan untuk memasukkan nutrisi dan obat. Ya, untuk gastric tube terpasang, kita evaluasi dari RW, Pak Agung, untuk RW-nya. RW pasien jalan nafas, tidak ada suara tambahan. Baik, terpasang OPA. RW aman. Clear, oke. Mas Ki minta tolong dievaluasi breathing-nya. Oke, breathing terpasang RM 15 liter per menit. Kemudian sudah terpasang needle thoracocentesis, saturasi sekarang 96%. Pernapasan 20 kali per menit. Ya, baik. Breathing clear. Clear. Ya, masuk ke circulation. Silakan dievaluasi Mas Agus. Oke, di sirkulasi kita tanda-tanda lebaran sudah kita berpekan. Cek akwalnya sudah tidak dingin. Nadinya sudah 82, CRT kurang dari 2 detik. Cairan urinnya. Produksi urin sekarang sudah 500. Oke, untuk primary survey clear. Kita masuk ke secondary survey. Minta tolong didokumentasikan semua ya, Mbak Yanti. Yang pertama untuk vital sign-nya, tensinya 100/60, kemudian nadinya 100 kali per menit, frekuensi pernafasannya 24 kali per menit, saturasi oksigennya 95%. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan head to toe. Bisa minta tolong dilakukan pemeriksaan head to toe Mas Ki, dari atas sampai bawah. Oke, pemeriksaan head to toe kita periksa dari kepala tadi ya. Kepala ada luka tadi ya, ada luka di bagian kening. Kemudian ke bawah lagi ini ada luka di dada, kemudian di tangan bagian kanan juga luka. Baik, kemudian ke bawah lagi ini ada luka di bagian paha kiri. Itu untuk luka-lukanya. Baik, terima kasih Mas Ki. Bisa dilakukan IAPP lagi. Oke, bisa ke torak dan abdomennya. Apakah ada curiga perdarahan internal atau tidak? Oke, dari inspeksi pengembangan dada sekarang sudah simetris ya, walaupun ada jejas tapi sudah simetris. Kemudian
auskultasi, vesikuler, 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 sudah vesikuler. Ya, baik. Kemudian dari perkusi sonor, 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 sudah sonor semua. Baik. Dari palpasi tidak ada gravitasi. Oke, ya. Kemudian bagian abdomen juga tidak ada distensi. Baik. Berarti tidak ditemukan bentuk yang abnormal, kemudian tumor ya, benjolan, kemudian sakit ada ya, luka juga ada. Mbak Yanti minta tolong dicatat semua. Kemudian kita masuk ke apa? Pemeriksaan setiap lubang, Mas Ki. Lubang. Dan ya ini diperiksa di hidung, kemudian mulut, telinga. Ya kita periksa semua. Kemudian anus juga kita periksa. Tidak ada perdarahan dari setiap lubang. Oke, siap. Kita lanjutkan anamnesa kompak, bisa memanggilkan salah satu keluarga untuk masuk ke ruangan ini. Ya, dulu bermemori ya. Baik, untuk selanjutnya sudah kita lakukan pemeriksaan lain-lain. Sekarang kita membutuhkan pemeriksaan penunjang ya. Minta tolong dipanggilkan petugas laborat untuk evaluasi ulang laboratoriumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologi ya, entah itu X-ray, CT scan, FAS ya, kita lakukan untuk mengetahui apakah ada fraktur yang belum kita ketahui ataupun perdarahan internal lainnya. Ya, setelah kita lakukan primary survey, airway, breathing, circulation, disability, exposure, clear, tambahnya tadi ada Foley catheter dan gastric tube, kita evaluasi semua, clear, kita masuk ke secondary survey, tadi sudah dilakukan pemeriksaan, clear semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya ada laboratorium dan X-ray, ya, dari hasilnya ada fraktur pelvis, kemudian yang terakhir pasien ini kita lakukan rujukan.